Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, saya akan merangkum sebuah film sangat membrutalkan berjudul The Headhunter yang dirilis pada tahun 2019. Sesuai dengan judulnya, film ini menceritakan tentang prajurit yang memburu dan memenggal kepala kelapa monster yang ada di sekitar wilayahnya. Tapi sayangnya, ada salah satu monster keji yang membunuh putri dari prajurit tersebut. Lalu apakah prajurit itu berhasil menemukan monster itu dan membalaskan dendamnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film berlatar pada abad ke-8, di mana seorang prajurit yang biasa dipanggil The Father hidup bersama putrinya di tengah hutan. Untuk memenuhi kebutuhannya, Father mencari nafkah sebagai pemburu bayaran, di mana ia akan memburu para binatang buas di sekitar yang meneror kerajaan. Setiap ada makhluk buas yang muncul, maka pihak kerajaan akan meniupkan trompet sebagai tanda agar para pemburu bayaran memburu makhluk tersebut. Meski Father berusaha keras untuk mengamankan wilayah sekitar agar terbebas dari makhluk-makhluk ganas, tapi sayangnya ada di suatu waktu Father lengah dan akhirnya salah satu monster membunuh putrinya. Sampai saat ini, monster itu masih berkeliaran di luar sana dan belum berhasil ditangkap. Hal itulah yang membuat Father sangat obsesi untuk membunuh makhluk-makhluk ganas di luar sana untuk membalaskan dendam atas kematian putrinya. Hari terus berlalu, kini Father hanya tinggal bersama kudanya yang diberi nama Jackie. Sebagian besar waktunya ia habiskan untuk memasang perangkap hewan dan berburu. Father juga memperbaiki baju sirah miliknya agar lebih aman saat digunakan untuk berburu. Selain itu, Father juga membuat obat salep sendiri yang dibuat dari darah serta organ monster, di mana obat itu sangat ampuh untuk menyembuhkan segala luka dalam waktu yang cepat. Sesekali Father keluar rumah untuk duduk di samping makam putrinya dan mengobrol sendirian. This is for you. Father lalu menaruh mata panah logam di makam putrinya, karena menurut legenda, jika menaruh mata panah di makam, maka bisa membawa jiwa yang meninggal ke akhirat. Meskipun Father tak mempercayai hal itu, tapi ia tetap menaruh mata panahnya sebelum akhirnya pergi. Di siang harinya, Father mencoba beristirahat di bawah pohon. Namun, ia terganggu oleh suara jendela rumahnya yang geleduk-geleduk karena terkena angin. Jadi, Father pun segera mengambil peralatan untuk memperbaikinya. Tapi, di saat yang sama, Father mendengar trompet dari kastel kerajaan yang menandakan kalau ada makhluk yang sedang berkeliaran. Tanpa menunggu lama, Father pun langsung menggunakan baju sirah serta topengnya dan pergi bersama kudanya. Di pagi harinya, setelah menyelesaikan tugasnya, Father kembali ke rumah dengan keadaan sudah lemas dan terjatuh dari kudanya. Ia lalu segera masuk ke rumah dan melemparkan kepala monster yang diburunya. Father kemudian mengoleskan salep buatannya ke tubuhnya yang penuh dengan luka akibat berkelahi melawan si monster itu. Di keesokan harinya lagi, Father terbangun dan melihat lukanya yang sudah sembuh, membuktikan kalau salep buatannya itu sangatlah manjur.
Father lalu membuka buku diarinya yang berisi gambar-gambar monster buruannya, termasuk monster kera putih yang semalam ia buru. Father kemudian memasang kepala monster kera putihnya ke dinding, sejajar dengan kepala-kepala monster lain yang telah ia buru sebagai koleksi. Father lalu lanjut mengikat Jackie ke pohon dan mengambil hewan jebakannya untuk dimakan. Di malam harinya, saat Father sedang turu, ia terbangun karena mendengar deritan jendela yang membuka. Father pun menengok ke jendela itu dan melihat sesosok hitam yang sedang mengawasinya. Secara diam-diam, Father lalu meraih kapaknya dan menyerang makhluk hitam itu. Di pagi harinya lagi, Father mendirikan kayu yang ujungnya ditancap kepala makhluk hitam yang semalam ia serang. Hal itu sebagai tanda peringatan agar para makhluk-makhluk ganas tak menginjakan kaki di wilayahnya. Bersamaan dengan itu, ketika Father sedang minum air comberan, seekor naga tiba-tiba melintas di atasnya. Father lalu kembali ke rumah dan mendengar suara trompet dari pihak kerajaan. Alhasil, Father pun langsung bersiap dengan menancapkan kayu ke dinding yang nanti digunakan untuk mencantolkan kepala buruannya. Beberapa jam setelah Father pergi, ia lalu kembali ke rumah dengan luka yang baru. Father kemudian menyalakan perapiannya dan memasangkan kepala werewolf ke dinding. Saat Father membuka helmnya, terlihat kalau wajahnya terkena cakaran werewolf dan lukanya cukup fatal. Father pun mengoleskan salepnya ke wajah yang penuh dengan darah itu. Kemudian, di keesokan harinya, Father terbangun dengan keadaan luka di wajahnya yang sudah mengering dan hampir sembuh total. Ia lalu lanjut mengukir kayu sampai berbentuk miniatur kuda dan membawanya ke makam putrinya. Ternyata, Father hanya ingin memberitahu putrinya kalau Jackie sudah meninggal. Di waktu yang sama, trompet kerajaan kembali berbunyi. Tentunya, hal ini membuat Father sedikit sewot karena ia tak mendapat waktu istirahat yang cukup. Meskipun begitu, Father langsung menyiapkan kayu lain di dindingnya dan tak sengaja terluka saat memalu. Alhasil, darahnya pun menempel di kayu tersebut. Father lalu memulai perjalanannya dengan jalan kaki. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah pohon besar yang di seberangnya ada pemanah kerajaan yang telah memanahkan selembaran kertas di pohon tersebut. Dan saat Father membuka kertas itu, terlihat gambar monster yang sedang berkeliaran dan ternyata merupakan monster yang telah membunuh putrinya. Jadi, Father pun langsung lari ke makam putrinya sambil mengungkapkan kalau ia akan membalaskan dendamnya. Father lalu memulai perjalanannya sendirian yang cukup jauh. Sampai akhirnya, ia istirahat di sebuah bukit dan melihat kerangka manusia. Hal itu membuktikan kalau wilayah itu berbahaya. Father pun bertanya-tanya apa yang membuat manusia itu terbunuh. Dan di saat itulah, ia melihat siluet monster seperti troll dari kejauhan. Di pagi harinya, Father melanjutkan perjalanannya dan tiba di tepi danau yang depannya sebuah pulau diselimuti kabut dan kegelapan. Father lalu masuk ke sebuah goa yang di dalamnya terdapat monster yang membunuh putrinya. Tak menunggu lama, Father pun membalaskan dendamnya dengan menyerang si monster hingga terdengar suara lolongan mengerikan. Setelah berkelahi dengan makhluk di dalam goa, Father terlihat kelelahan dan memutuskan untuk mandi di sungai. Disitulah terlihat luka si Father yang penuh darah di punggungnya.
Father lalu kembali bermalam di bukit dengan ditemani oleh kerangka yang sebelumnya. Setelah mengisi energinya, Father pun melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah sambil membawa karung berisi kepala monster yang membunuh putrinya. Sesampainya di rumah, Father hanya menaruh kepala monster itu di bawah begitu saja. Dan kemudian ia langsung pergi ke makam putrinya untuk memberitahu kalau semuanya telah usai, karena ia sudah memenuhi janjinya untuk membunuh si monster yang menyebabkan kematian putrinya Father satu-satunya. Di sisi lain, jendela rumah terus bergerak karena angin. Akibatnya, jendela itu pun menyenggol toples berisi salep buatan Father. Salep itu lalu tumpah dan mengalir hingga mengenai karung berisi kepala monster itu. Seperti yang kita tahu, kalau salep ini sangatlah ampuh untuk menyembuhkan segala luka. Namun, tanpa diduga, salep ini juga bisa menghidupkan kembali makhluk yang sudah mati. Seketika, isi karung itu pun mulai bergerak dan tulang belakang si monster mencuat keluar karung. Tak lama kemudian, Father kembali ke rumah dan karung kepalanya sudah hilang. Dan saat ditelusuri, ternyata ada jejak salep miliknya. Jadi, Father pun mengambil sedikit salepnya lalu meloloskannya ke laba-laba yang sudah mati. Dan benar saja, laba-laba itu seketika bangkit kembali tepat di depan matanya. Hal ini pun membuat Father kesal dan menggeprek laba-laba itu. Namun tak lama kemudian, laba-laba itu masih tetap hidup. Malam pun tiba, di mana Father sedang bersiap untuk berburu. Namun, di waktu yang sama, Father mendengar sesuatu di luar rumahnya. Father pun meraih obornya dan pergi keluar rumah untuk menyelidikinya. Sampai akhirnya, ia melihat karung yang sebelumnya untuk membungkus kepala monster dan menusuknya menggunakan pedangnya. Akan tetapi, di dalam karung itu sudah kosong dan tak ada apa-apa. Bersamaan dengan itu, Father mendapati pintu rumahnya terbuka dan kemungkinan sesuatu telah memasuki rumahnya. Tanpa menunggu lama, Father lalu masuk ke rumah secara diam-diam sambil memeriksa setiap sudut ruangan. Ia kemudian mendengar suara semar di balkonnya, dan saat ia memeriksanya, terlihat tengkorak monster di hadapannya yang dengan cepat menyelam ke dalam sungai. Father pun langsung lari keluar rumah untuk mengejarnya. Sementara itu, si monster merangkak keluar dari air sambil mengatakan body atau tubuh berulang-ulang kali. Yang artinya monster itu membutuhkan tubuh untuk menghidupkan kembali dirinya secara sempurna. Di samping itu, si Father terus menelusuri jalan sambil membawa obornya. Sampai akhirnya, Father mendengar suara si monster yang terus menginginkan tubuh yang ingin digunakannya. Father pun merasa ada yang tak beres, jadi ia bergegas ke makam putrinya. Dan benar saja, di dalam makam, monster itu berusaha menggunakan kerangka putri si Father untuk digunakan sebagai tubuhnya. Setelah beberapa saat, Father melihat kuburan putrinya yang sudah kosong. Hal ini pun tentunya membuat Father semakin murka. Jadi, Father pun mengikuti jejak si monster dan berakhir di lorong yang dipenuhi air.
Si monster yang sadar kalau Father mengikutinya pun kini berani memanggil Father dengan sebutan ayah. Seketika, Father pun memukul monster itu dengan tangan kosong dan mencekiknya. Father juga menarik kerangka putrinya dari tengkorak monster tersebut. Akan tetapi, si monster masih terus mencoba melakukan perlawanan dengan melilit Father menggunakan tulang ekornya. Untungnya, Father garcep mengambil pisaunya dan menikam kepala monster sampai beberapa kali. Si monster pun berhenti melawan dan kemungkinan sudah mati. Setelah kejadian itu, Father kembali ke rumah dan meletakkan kepala si monster ke tanah sebelum akhirnya ia menghancurkannya menggunakan kapak untuk memastikan kalau monster itu benar-benar sudah mati. Father kemudian lanjut membawa kerangka putrinya untuk dikubur kembali. Tentunya ini bagian terberat bagi seorang ayah yang mengubur kerangka anaknya dengan tangannya sendiri. Setiap tanah yang ia sentuh mengingatkan kenangan Father dengan putrinya saat masih hidup. Di waktu yang sama, Father menemukan mata panah yang beberapa hari lalu ia letakkan di makam putrinya. Ia lalu memotong kayu untuk dijadikan anak panah. Father pun menggunakan anak panah itu untuk memanah dan akhirnya mengenai makhluk yang sudah membusuk. Tak lama kemudian, Father kembali ke rumahnya. Scene lalu menunjukkan jendela yang masih saja belum diperbaiki, di mana melalui jendela itu kita diperlihatkan Father yang berjalan dan kemudian terdengar suara bacok-bacokan dari luar rumah. Selang beberapa saat, Father kemudian masuk ke dalam rumah dan memasang kepala lain di dindingnya. Tapi tanpa diduga, ternyata kepala yang ia pasang adalah kepalanya sendiri. Ternyata suara bacok-bacokan yang tadi kita dengar adalah serangan dari si monster yang memenggal kelapa Father dan menggunakan tubuhnya untuk menyempurnakan dirinya. Monster itu pun kini pergi sambil membawa botol berisi salep buatan Father dan film pun sangat-sangat menjengkelkan. Oke guys, itulah alur cerita film The Headhunter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, pria sejati adalah pria yang pernah. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.